Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas sebuah program baru yaitu Badami Bandung Digital Culture Academy, di mana kita akan membangun kebiasaan untuk berusaha transformasi digital di pemerintah Kota Bandung. Dan tentunya berharap teman-teman bisa ikut video ini sampai habis. Yuk simak videonya. Dimulai dari persamaan persepsi SPBE Kota Bandung, di mana kita harus tahu nih bahwa SPBE ini bukan hanya sebatas aplikasi, tapi SPBE ini banyak mendukung indikator kinerja utama pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Bandung, di mana kita akan ada di indeks reformasi birokrasi, laporan kinerja pemerintah daerah, ke insentif daerah, dan ke tunjangan daerah. Sehingga SPBE ini tidak hanya tugasnya Kominfo kalau bicara terkait dengan indikator kinerja utama pemerintah daerah. Jadi semua perangkat daerah harus ikut membangun SPBE. Dan hal ini bisa kita lihat dari SPBE-nya itu dari SP-nya sendiri, dari sistem pemerintahannya. Jadi kalau bicara SPBE itu kita tarik dari SP-nya, sistem pemerintahan. Nah, kita bisa memulai sistem pemerintahan dari mulai visi misi kota, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, sampai saat membangun indikator, output, outcome, dan impact dari kegiatan tersebut yang harus kita sesuaikan dengan arsitektur SPBE yang ada. Nah, di Kota Bandung kami sudah membangun arsitektur SPBE Kota Bandung yang sudah sesuai dengan tujuan kebijakan SPBE nasional, di mana kebijakan ini sudah ada 5 Perpres. Ada Perpres 95 tahun 2018, Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, Perpres 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE nasional, Perpres 82 tahun 2023 terkait dengan transformasi digital dan portal layanan terpadu, Perpres 19 tahun 2024 terkait dengan industri game lokal. Nah, kita bahas terkait dengan arsitektur, di mana arsitektur SPBE ini seperti kita membangun rumah. Jadi kita harus tahu mendalam terkait dengan apa yang ada di perencanaan arsitektur SPBE Kota Bandung, di mana sudah diturunkan dari Perpres ini ke Perwal 85 tahun 2021 dan juga sudah diupdate di Kepwal 489 2024 tentang arsitektur SPBE Kota Bandung 2024-2029. Di dalam arsitektur ada 6 komponen atau 6 domain. Ada proses bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Nah, kita bisa petakan ke-6 komponen domain ini ke digital dan non-digital. Nah, kalau bicara perencanaan strategis tadi di awal tentang visi misi, tujuan sasaran, tentunya SPBE di arsitektur SPBE ini ada juga visi dan misinya, dan diturunkan mungkin nanti akan kita tarik dari program kegiatan ke proses bisnis yang sudah ada di perangkat daerah masing-masing, di mana proses bisnis ini kita akan gali proses bisnis yang Bapak Ibu lakukan nanti akan turun ke SOP yang dijadikan kebijakan di perangkat daerah. Nah, tujuannya apa? Kita harus bisa tahu berapa proses bisnis yang ada di Kota Bandung, baik yang non-digital maupun yang digital, sehingga kita tahu nih rumah besarnya berapa sih yang sudah terdigitalisasi dan berapa yang belum. Nah, perangkat daerah silakan hitung proses bisnis yang ada. Terus nanti kita akan petakan dari proses bisnis ini ada layanan masuk ke layanan mana? Layanan internal kah atau layanan eksternal, ke pegawai, ke organisasi, atau ke publik atau ke masyarakat. Nah, setelah kita tahu layanannya, kita harus juga tahu proses bisnis dan layanan ini menghasilkan data apa dan perlu data apa, sehingga kita pastikan semua data ini bisa kita produksi, bisa kita hasilkan, karena kita butuh. Tadi kan ada probis dan layanan yang kita lakukan. Nah, untuk menjawab hal tersebut dari 3 komponen yang ada, kita akan bertransformasi ke arah digitalisasi dengan membutuhkan tadi aplikasi. Aplikasi ini bisa jadi tools, alat bantu, support, atau transformasi digital dalam suatu organisasi, tergantung kita masuk mau merubah proses bisnis kah, layanan yang lebih baik kah, atau data-data yang lebih akurat.
Jadi kalau aplikasi disusun berdasarkan inovasi proses bisnis itu akan lebih manfaat. Jadi kita akan bisa petakan proses bisnis, layanan dan data itu ke aplikasi yang mana. Gitu. Aplikasi ini dibalik bisa masuk ke proses bisnis, data dan layanan yang mana. Aplikasi disimpan di infrastruktur, pusat data, server, jaringannya seperti apa, proses sistem penghubung layanannya seperti apa. Dan dalam digitalisasi tentunya kita harus paham terkait juga keamanan. Keamanan digital ini sangat penting sekali. Jadi kita sudah melakukan seberapa baik proses keamanan itu kita juga petakan di dalam arsitektur. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam peta rencana, di mana proses dari arsitektur tersebut kita turunkan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaannya seperti apa ke tahun-tahun yang kita jadwalkan. Misalnya 5 tahunan, tahun 2025 kita mau melakukan apa saja. Ini ada muatan-muatan yang harus tertuang di dalam peta rencana, yang dimana Kota Bandung sendiri sudah masuk di Perwal 35 tahun 2024 tentang peta rencana SPBE Kota Bandung 2025-2029. Itu ada tata kelola, ada manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit. Kapan melaksanakan audit, kapan melaksanakan manajemen, itu kita tuangkan di dalam peta rencana. Dan tentunya teman-teman di perangkat daerah, Bapak Ibu semua akan tergambar saat kita mengisi matriks. Dan metrik ini akan kita masukkan peta rencana 5 tahunan dan juga arsitektur, yang dimana kita akan tarik dari program kegiatan, output, outcome, dan impact, termasuk juga budgetingnya berapa, anggarannya berapa, masuk ke proses bisnis, layanan, data, nah aplikasi yang supportnya apa, infrastruktur dan keamanan yang sudah kita lakukan seperti apa. Sehingga kita bisa memetakan mana program kegiatan yang belum ada aplikasinya, mana program kegiatan yang datanya belum ada atau datanya masih diproses gitu. Itu kita bisa petakan nanti di dalam metrik tersebut. Nah, mungkin ini Bapak Ibu silahkan nanti isi post testnya, nanti Bapak Ibu bisa mengukur seberapa paham Bapak Ibu dan isi metrik ini agar kita bisa memetakan arsitektur di Kota Bandung menjadi tanggung jawab bersama. Terakhir, bahwa arsitektur SPB ini diterapkan untuk memenuhi perencanaan SPB yang lebih baik dan menjadi acuan dalam alat ukur ketercapaian SPBE dari masing-masing perangkat daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.